Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dosen yang saya hormati, perkenalkan nama saya Abdullah Sodik Putra Sulaiman dengan NIM 112311285 kelas A234A Prodi Manajemen. Ingin membuat video untuk memenuhi tugas UAS Komunikasi dan Negosiasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai etika komunikasi bisnis dengan studi kasus penerapannya pada PT Pertamina Persero. Saya memilih tema ini karena komunikasi bisnis merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah organisasi. Sebagus apapun produk atau layanan yang dimiliki suatu perusahaan, apabila komunikasi yang digunakan tidak sesuai dengan etika, maka kepercayaan masyarakat dapat menurun, bahkan hilang. Di era teknologi seperti sekarang, informasi menyebar sangat cepat. Kesalahan komunikasi yang dulunya hanya diketahui oleh beberapa orang, kini dapat menjadi konsumsi publik hanya dalam hitungan menit melalui media sosial maupun media massa. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu menyampaikan informasi secara benar, terbuka, jujur, dan bertanggung jawab. Dalam presentasi ini, saya akan membahas beberapa hal, yaitu pengertian komunikasi bisnis, pengertian etika komunikasi bisnis, prinsip-prinsip etika komunikasi bisnis, pentingnya etika komunikasi dalam suatu organisasi, profil singkat PT Pertamina, analisis kasus yang berkaitan dengan komunikasi bisnis, solusi dan rekomendasi, serta kesimpulan. Harapan saya setelah mengikuti presentasi ini, kita dapat memahami bahwa komunikasi bukan hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kepercayaan, menjaga reputasi perusahaan, serta menciptakan hubungan yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan. Mengapa saya memilih tema etika komunikasi bisnis? Komunikasi merupakan aktivitas yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Di dalam perusahaan, komunikasi menjadi alat utama untuk menyampaikan visi, misi, kebijakan strategi, hingga keputusan-keputusan penting. Namun, komunikasi saja tidak cukup. Komunikasi harus dilakukan dengan memperhatikan hal-hal nilai-nilai etika. Tanpa etika, komunikasi justru dapat menimbulkan konflik, kesalahpahaman, bahkan kerugian bagi perusahaan. Konsep dasar komunikasi bisnis. Setelah kita memahami pentingnya etika komunikasi dalam bisnis, pada bagian ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai konsep dasar komunikasi bisnis. Pemahaman terhadap konsep ini sangat penting karena komunikasi merupakan fondasi utama dalam menjalankan setiap aktivitas organisasi. Yang pertama, pengertian komunikasi. Sebelum membahas komunikasi bisnis, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan komunikasi bisnis. Secara umum, komunikasi bisnis adalah proses penyampaian informasi, ide, pendapat, maupun perasaan dari seseorang kepada orang lain dengan tujuan agar pesan tersebut dapat dipahami dan menghasilkan respon tertentu. Komunikasi bukan hanya sekedar berbicara, tetapi juga mencakup kemampuan mendengarkan, memahami, serta memberikan umpan balik. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi terjadi hampir setiap saat. Ketika seorang berbicara dengan keluarga, berdiskusi dengan teman, maupun mengirim pesan melalui media sosial, semua merupakan bentuk komunikasi. Di lingkungan organisasi, komunikasi memiliki peran yang jauh lebih luas. Komunikasi menjadi sarana untuk menyampaikan visi perusahaan, memberikan arahan kepada karyawan, melakukan koordinasi antar bagian, menyampaikan laporan, hingga membangun hubungan baik dengan pelanggan dan masyarakat. Tanpa komunikasi yang baik, tujuan organisasi akan sulit tercapai karena setiap individu memiliki pemahaman yang berbeda mengenai tugas dan tanggung jawabnya. Lalu, pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi yang dilakukan dalam lingkungan bisnis dengan tujuan mendukung kegiatan organisasi agar dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Komunikasi bisnis dapat
tidak hanya terjadi antar pemimpin dan karyawan, tapi juga melibatkan pelanggan, pemasok, investor, pemerintahan, media, dan masyarakat luas. Dalam praktiknya, komunikasi bisnis mencakup berbagai aktivitas seperti rapat, presentasi, negosiasi, pelayanan pelanggan, penyusunan laporan, produk, dan promosi produk. Hingga komunikasi saat ini menghadapi krisis. Komunikasi bisnis harus dilakukan secara profesional karena setiap informasi yang disampaikan dapat mempengaruhi citra dan reputasi perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan perlu memastikan bahwa setiap pesan yang diberikan bersifat akurat, jelas, mudah dipahami, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Tujuan komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis memiliki beberapa tujuan penting. Di antaranya, menyampaikan informasi, yaitu tujuan pertama adalah memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi tersebut dapat berupa kebijakan perusahaan, berupa prosedur kerjasama, laporan keuangan, ataupun informasi mengenai produk dan layanan. Yang kedua, mempengaruhi atau melayani. Komunikasi bisnis juga bertujuan memengaruhi orang lain agar bersedia menerima suatu ide, membeli produk, menggunakan jasa perusahaan, atau mendukung suatu kebijakan. Yang ketiga, membangun hubungan. Perusahaan harus mampu menjalin hubungan yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan. Hubungan yang harmonis akan menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi kerja. Komunikasi yang efektif akan mengurangi kesalahan dalam bekerja. Setiap karyawan memahami tugasnya dengan baik, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dan sesuai target. Yang kelima, menyelesaikan konflik. Perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam organisasi. Melalui komunikasi yang baik, konflik dapat terselesaikan secara profesional tanpa merusak hubungan antar individu maupun antar departemen. Lalu ada fungsi komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis memiliki beberapa fungsi utama, yaitu fungsi informatif. Komunikasi digunakan menyampaikan informasi yang diperlukan seluruh anggota organisasi, misalnya perusahaan mengumumkan kebijakan baru mengenai jam kerja atau sistem absensi. Yang berikutnya fungsi persuasif. Komunikasi digunakan untuk memengaruhi perilaku orang lain tanpa menggunakan paksaan. Sebagai contoh, bagian pemasaran menyampaikan keunggulan suatu produk agar pelanggan tertarik melakukan pembelian. Fungsi regulatif, komunikasi berfungsi mengatur jalannya organisasi melalui berbagai aturan, prosedur, dan kebijakan perusahaan. Karyawan mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan berdasarkan informasi yang disampaikan perusahaan. Fungsi integratif, komunikasi membantu membangun kerjasama antar bagian sehingga seluruh unit organisasi dapat bekerja menutup tujuan yang sama. Lalu ada jenis-jenis komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Komunikasi internal, yaitu komunikasi internal terjadi di dalam perusahaan. Komunikasi ini bertujuan menjaga koordinasi dan kelancaran operasional. Lalu komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal dilakukan antar perusahaan dengan pihak di luar organisasi. Komunikasi eksternal berperan besar dalam membangun citra perusahaan. Pentingnya komunikasi bisnis di era digital. Saat ini, hampir seluruh aktivitas bisnis memanfaatkan teknologi digital. Informasi dapat menyebar dengan sangat cepat melalui internet dan media sosial. Di satu sisi, kondisi ini memberikan banyak keuntungan karena perusahaan dapat berkomunikasi dengan banyak pelanggan secara lebih mudah. Namun di sisi lain, kesalahan komunikasi juga akan lebih cepat diketahui oleh masyarakat. Selanjutnya ada ekonomi komunikasi bisnis. Etika komunikasi bisnis. Setelah memahami konsep dasar komunikasi bisnis, selanjutnya kita akan membahas mengenai etika komunikasi bisnis. Etika merupakan aspek yang sangat penting dalam setiap aktivitas komunikasi karena menjadi pedoman mengenai bagaimana seorang atau organisasi seharusnya bertindak dalam menyampaikan informasi kepada pihak lain. Di dunia bisnis, komunikasi yang baik tidak hanya diukur oleh beberapa
dari seberapa jelas pesan disampaikan, tetapi juga dari bagaimana pesan tersebut disampaikan dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan menghargai pihak lain. Perusahaan yang mengabaikan etika komunikasi berisiko kehilangan percayaan pelanggan, merusak reputasi, bahkan menghadapi masalah hukum. Pengertian etika. Secara umum, etika berasal dari kata Yunani ethos, yang berarti kebiasaan, karakter, atau nilai moral yang menjadi pedoman dalam bertindak. Etika membahas tentang apa yang dianggap benar dan salah, baik dan buruk, serta bagaimana seorang harusnya berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Pentingnya etika komunikasi bisnis. Etika komunikasi bisnis adalah seperangkat nilai, norma, dan prinsip moral yang menjadi pedoman dalam proses penyampaian informasi di lingkungan bisnis agar komunikasi berlangsung secara jujur, adil, sopan, dan bertanggung jawab, dan tidak merugikan pihak lain. Mengapa etika komunikasi bisnis sangat penting? Dalam persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan tidak hanya bersaing melalui kualitas produk, tapi juga melalui kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Kepercayaan tersebut dibangun melalui komunikasi yang baik dan beretika. Ada beberapa alasan mengapa etika komunikasi sangat penting. Yang pertama adalah membangun kepercayaan, menjaga reputasi perusahaan, mengurangi konflik, mendukung pengambilan keputusan, memenuhi tanggung jawab sosial. Komunikasi bisnis merupakan landasan penting dalam membangun hubungan yang sehat antara perusahaan dengan seluruh pemangku kepentingan. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, transparansi, tanggung jawab, objektivitas, konsistensi, dan saling menghormati harus diterapkan dalam setiap aktivitas komunikasi. Pemahaman mengenai konsep ini akan menjadi dasar dalam menganalisis studi kasus PT Pertamina pada bab berikutnya. Kita akan melihat bagaimana sebuah perusahaan besar menghadapi tantangan komunikasi, bagaimana respon yang diberikan kepada publik, serta apakah respon tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip etika komunikasi bisnis yang dipelajari. Profil singkat PT Pertamina. Sebelum membahas kasus, kita perlu mengenal terlebih dahulu perusahaan yang menjadi objek pembahasan. PT Pertamina Persero merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang energi, khususnya minyak, gas bumi, dan energi baru terbarukan. Pertamina memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketahanan energi sosial, mulai dari proses eksplorasi minyak dan gas, pengolahan, distribusi bahan bakar, hingga penyediaan energi bagi masyarakat Indonesia. Latar belakang kasus. Sebagian besar Pertamina tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satunya adalah ketika muncul isu mengenai dugaan penyimpangan tata kelola impor minyak mentah dan produk hilang menjadi perhatian publik. Pemberitaan mengenai kasus tersebut berkembang dengan cepat di media massa maupun media sosial. Banyak masyarakat mempertanyakan bagaimana tata kelola perusahaan, bagaimana pengawasan dilakukan, dan apakah pelayanan masyarakat akan terganggu. Lalu respon komunikasi yang dilakukan perusahaan dalam menghadapi situasi tersebut, Pertamina melakukan beberapa langkah komunikasi. Pertama, komunikasi menyampaikan pernyataan resmi kepada masyarakat melalui konferensi pers dan persiaran pers. Melalui pernyataan tersebut, Pertamina menjelaskan bahwa operasional perusahaan tetap berjalan normal, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan bahan bakar. Yang terakhir ada solusi, kesimpulan, dan penutup. Solusi terhadap permasalahan komunikasi bisnis. Setelah melakukan analisis pada kasus PT Pertamina berdasarkan teori etika komunikasi bisnis, dapat diketahui bahwa komunikasi perusahaan memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan perlu terus melakukan perbaikan agar setiap informasi yang disampaikan mampu memberikan rasa aman, meningkatkan kepercayaan publik, serta memperkuat reputasi perusahaan. Ada beberapa solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama, meningkatkan transparansi informasi, membentuk tim krisis communication, memanfaatkan media digital secara maksimal, meningkatkan kompetensi SDM, memperkuat budaya integritas. Pendapat pribadi. Menurut saya, komunikasi merupakan aset yang sama pentingnya dengan kualitas produk atau layanan yang dimiliki perusahaan. Saat ini masyarakat tidak hanya memiliki nilai
Saat ini masyarakat tidak hanya menilai perusahaan dari apa yang dijual, tetapi juga dari bagaimana perusahaan bersikap ketika menghadapi permasalahan. Sebuah perusahaan yang mampu mengakui kesalahan, memberikan penjelasan secara terbuka, dan menunjukkan berkomitmen untuk memperbaiki diri akan lebih dihargai dibandingkan perusahaan yang memilih diam dan menutupi informasi. Kesimpulan, berdasarkan seluruh pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa komunikasi bisnis merupakan proses penyampaian informasi yang bertujuan mendukung tercapainya tujuan organisasi. Agar komunikasi berjalan secara efektif, perusahaan harus menerapkan prinsip-prinsip ekonomi, etika komunikasi bisnis, seperti kejujuran, transparansi, tanggung jawab, efektivitas, objektivitas, konsistensi, serta sikap saling menghormati. Melalui studi kasus PT Pertamina dapat dipahami bahwa komunikasi memiliki peran yang sangat penting dan sangat besar dalam menjaga kepercayaan masyarakat, khususnya ketika perusahaan menghadapi suatu krisis. Komunikasi yang dilakukan secara tepat, cepat, terbuka, dan berbasis fakta mampu mengurangi kesalahpahaman serta menjaga reputasi perusahaan. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai etika komunikasi bisnis dengan studi kasus PT Pertamina Persero. Semoga materi ini dapat memberikan pemahaman bahwa komunikasi bukan hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kepercayaan, menjaga hubungan baik dengan para pemangku kepentingan, serta mempertahankan reputasi perusahaan. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman semua. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.